Dikisahkan, pada pertengahan abad ke-19, rakyat Cina mengalami penderitaan di bawah pemerintahan yang korup dari dinasti Qing. Terjadi pemberontakan sipil selama 14 tahun lamanya yang mengakibatkan 70 juta orang mati akibat peperangan dan kelaparan. Jumlah korban yang setara dengan angka kematian Perang Dunia Kedua. Seorang jenderal dari dinasti Qing yang bernama Pang Qingyun bangkit kembali dari ribuan jenazah pasukannya yang terbunuh. Hanya dia seorang diri yang selamat dari pertempuran paling berdarah ini. Dengan tertatih-tatih, Qingyun berjalan mengikuti seorang wanita bernama Lian yang akan kembali ke rumahnya. Tak sanggup lagi untuk berjalan, akhirnya Qingyun pun ambruk. Setelah sadarkan diri, Qingyun menyadari Lian telah membantu mengobatinya. Dia merasa menyesal telah pura-pura mati, padahal 1.600 pasukannya tewas tidak bersisa. Pasukan Kui yang seharusnya membantu pasukannya hanya menjadi penonton dan melihat mereka semua dibantai. Kebersamaan mereka membuat Lian pun jatuh hati kepada Qingyun. Tanpa pamit kepadanya, suatu hari Lian pergi meninggalkannya. Untuk bertahan hidup, Qingyun menjual pedang dan pakaiannya, meninggalkan seluruh kebesarannya sebagai seorang jenderal. Tiba-tiba, Qingyun memperhatikan sebuah kelompok prajurit sipil yang datang memberikan makanan kepada rakyat miskin. Pimpinan mereka adalah Jiang Wuyang. Karena melihat sepatu jenderal yang digunakannya, Jiang hendak menyerang Qingyun. Namun karena tingkat keahlian bela diri yang dimiliki jenderal ini lebih tinggi, Jiang Wuyang tidak mampu mengalahkannya. Dia mengajak Qingyun untuk menemui kakaknya, pimpinan tertinggi dari kelompoknya. Qingyun kemudian bergabung dengan kelompok bandit ini. Dan pimpinan mereka ternyata adalah Zhao Erhu yang diperankan oleh aktor Andy Lau. Saat konvoi pasukan kerajaan sedang melintas di sebuah celah gunung yang sempit, Zhao mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyergap mereka. Pertempuran terjadi begitu sengit. Awalnya, Qingyun hanya menyaksikan dari atas bukit. Melihat Jiang Wuyang dan kakaknya yang kewalahan, Qingyun kemudian turun untuk memberikan bantuan. Mengerahkan seluruh kemampuannya, Qingyun berhasil membunuh pimpinan pasukan kerajaan ini. Alhasil, pertempuran dimenangkan kelompok bandit dan karena jasanya, Qingyun mendapatkan tempat tersendiri di dalam kelompok ini. Seluruh hasil jarahan yang mereka dapatkan dari pasukan itu dibawa pulang ke desa. Warga desa dan keluarga mereka yang sudah kelaparan menyambut dengan sukacita kepulangan para pahlawan rakyat miskin ini. Di desa ini juga, Qingyun melihat kembali Lian, wanita yang dia cintai yang telah menyelamatkan hidupnya. Namun seketika hatinya hancur karena ternyata Lian adalah istri dari Zhao. Malam itu, Qingyun membongkar identitas dirinya kepada Zhao. Dia adalah mantan jenderal yang dikhianati pasukan Kui. Diam-diam, Qingyun menemui Lian yang telah membuka hati untuk dirinya. Tapi di sisi lain, dia masih bertahan di desa ini bersama Zhao. Tiba-tiba, pasukan Kui datang mengepung desa ini. Hampir saja terjadi pertempuran saat seorang prajurit menembak mati nenek-nenek. Mereka memaksa untuk merampas kembali makanan yang dirampok oleh Zhao dan anggotanya. Selain itu, Zhao dipaksa untuk tidak lagi menjadi seorang bandit dan bergabung dengan pasukan kerajaan. Kelaparan dan kemiskinan kembali harus dirasakan seluruh warga desa ini. Saat mereka telah frustasi, Qingyun angkat bicara. Dia mengusulkan kepada Zhao dan seluruh anak buahnya untuk bergabung dengan tentara kerajaan Qing. Sebagai prajurit, mereka akan menerima gaji bulanan yang dapat digunakan untuk memberi makan keluarga. Bukan dengan pasukan Kui, namun Chen Gong yang menurut Qingyun sedang memerlukan pasukan. Untuk memastikan dia tidak berkhianat kepada mereka, Jiang meminta Qingyun melakukan sumpah darah. Ritual yang dilakukan sebagai simbol persaudaraan sekaligus kesetiaan.
Zhao, Jiang, dan King Yun terlebih dahulu harus membunuh masing-masing seorang tawanan. Setelah mereka bertiga sama-sama mengucapkan kalimat sumpah setia sebagai saudara yang saling melindungi dan siapapun yang melanggar harus mati, keesokan harinya mereka semua berangkat menuju kerajaan Qing dan berpamitan kepada seluruh keluarga yang mereka tinggalkan. Lian pun merasa sedih bukan kepada Zhao, namun sepertinya kepada King Yun. Singkat cerita, King Yun, Zhao, dan Jiang menemui 3 petinggi militer kerajaan Qing. Mereka adalah Di, Jiang, dan Chen Gong, yang langsung menertawakan Zhao saat menyebut telah membawa 800 pasukan yang berasal dari para bandit. King Yun meminta tambahan pasukan dan dia berjanji akan merebut kota Shu dari pasukan pemberontak hanya dalam waktu 10 hari. Karena King Yun begitu percaya diri, Chen Gong akan memberikan bantuan 1.500 pasukan tambahan tapi tanpa upah sepeser pun. King Yun langsung menyetujui dan hanya akan mengambil setengah harta rampasan setelah mereka berhasil merebut kota Shu. Secara terpisah, King Yun berbicara dengan komandan dari pasukan tambahan itu. Ternyata mereka tidak akan membantu King Yun dalam perebutan kota Shu ini. Mereka hanya datang untuk menakuti musuh. Dengan hanya mengandalkan pedang dan panah, King Yun menyusun sebuah strategi untuk melumpuhkan musuh yang dilengkapi dengan ratusan senjata api dan puluhan meriam. 200 pasukan pedang akan dikorbankan menerobos garis depan untuk melindungi pasukan pemanah yang berada di garis belakang. Jiang kemudian memompa semangat mereka untuk siap berkorban demi keluarga mereka tercinta. Singkat cerita, pasukan kerajaan Qing yang membawa 800 pasukan yang dipimpin King Yun ditambah 1.500 pasukan tambahan harus berhadapan dengan 5.000 pasukan pemberontakan. Perwakilan dari mereka maju ke depan dan bertemu dengan Zhao yang ternyata langsung memenggal kepalanya. Dari jarak 300 langkah, 200 pasukan King Yun langsung berlari untuk menyerang. Dengan tameng seadanya, mereka berusaha menghindari tembakan senapan dari musuh. Meskipun Zhao tidak tega melihat banyak anak buahnya yang tertembak, namun King Yun tetap pada rencananya. Dia bilang hanya ada satu komandan dalam peperangan. Setelah mendekati 100 langkah, giliran pasukan King Yun melepaskan ribuan anak panah. Peperangan berlangsung sangat sengit. Ketika musuh menurunkan pasukan tambahan, saat itulah Zhao dan pasukan kavalerinya ikut turun untuk membantu anak buahnya. Musuh kemudian menembakkan puluhan meriam untuk menghentikan Zhao. Sementara itu, 1.500 pasukan tambahan hanya diam dan menonton peperangan ini. Giliran King Yun beraksi fokus untuk menghancurkan meriam musuh. Kemampuan bertarungnya benar-benar tidak diragukan lagi. Melihat meriamnya hancur lebur oleh King Yun, pimpinan pemberontak dan seluruh pasukan yang tersisa turun ke medan perang, mengepung King Yun dan sisa prajuritnya yang masih hidup. Meskipun sebuah tombak sudah menghujam tubuhnya, namun King Yun tidak menyerah. Hingga akhirnya 1.500 pasukan tambahan Chen Gong turun untuk membantu King Yun. Peperangan berakhir. Kota Shu berhasil direbut oleh pasukan kerajaan Qing setelah Jiang berhasil memenggal kepala pimpinan musuh. Atas kemenangan itu, King Yun dan 2 saudaranya menghadap kepada 3 pimpinan militer Qing. Tongkat komando diberikan kepada King Yun untuk memimpin 5 batalion yang berada di bawahnya. Secara mengejutkan, King Yun bertemu kembali dengan komandan pasukan Kui yang bernama He Qiu yang sebelumnya telah berkhianat hingga dia kehilangan seluruh prajuritnya. King Yun dipaksa untuk bekerja sama kembali dengan pasukan Kui dalam rencana besar mereka untuk merebut kota besar Suzhou dan kemudian Nanking. King Yun yakin pasukan Kui hanya diturunkan untuk mengawasi mereka.
Para prajurit yang berasal dari bandit ini akhirnya pulang kembali ke desa mereka dan memberikan persembahan emas dan perak yang didapatkan dari harta rampasan perang. Namun tidak sedikit dari mereka yang merasakan kesedihan karena anggota keluarga mereka tewas di medan perang. Lian senang Zhao pulang dalam keadaan baik, namun hatinya pun tidak bisa menolak cintanya kepada King Yun. Dalam misi selanjutnya, peperangan demi peperangan berhasil mereka menangkan. Kekompakan tiga bersaudara ini mampu meruntuhkan benteng musuh. Namun masalah kembali muncul ketika King Yun memergoki dua prajuritnya memperkaos dua gadis. Peraturan militer harus ditegakkan. King Yun tidak mau pasukannya berbuat semena-mena seperti halnya pasukan Kui. Perselisihan terjadi karena Zhao memintanya mengampuni mereka. Tidak ada yang bisa merubah prinsip King Yun hingga akhirnya Jiang dengan terpaksa mengeksekusi mereka. King Yun berjanji akan mengakhiri perang ini dalam 3 bulan setelah merebut kota Suzhou dan Nanking. Namun ternyata 3 atasan militer Qing melakukan strategi licik mengkambing hitamkan King Yun untuk ambisi mereka. 1 tahun lamanya, King Yun dan pasukannya bertahan di luar benteng kota Suzhou karena tidak mampu menembus benteng pertahanan Suzhou, sedangkan persediaan makanan dan air semakin menipis. King Yun dan Jiang berangkat menemui atasan mereka untuk meminta makanan, namun karena dianggap membangkang, tidak sedikit pun permintaan itu mendapat tanggapan. Dengan terpaksa, King Yun mencoba meminta bantuan dari pasukan Kui. Sementara itu, Zhao memberanikan diri menyelinap ke dalam kota Suzhou setelah dia mendengar terdapat banyak persediaan makanan di dalamnya. King Yun menawarkan pembagian masing-masing 50% untuknya setelah mereka berhasil menundukkan Suzhou dan Nanking. Dia pulang membawa makanan untuk pasukannya, setidaknya cukup untuk 10 hari ke depan. Saat kembali ke camp, King Yun tidak kuasa menahan rasa rindunya kepada Lian setelah 5 tahun terpisah karena peperangan ini dan setelah itu mereka pun celepot. Di dalam kota Suzhou, Jenderal Zhao menyaksikan dengan matanya sendiri keadaan rakyat sangat memprihatinkan tidak jauh berbeda dengan kondisi pasukannya. Zhao meminta kepada pimpinan kota Suzhou yang bernama Huang Wenjin dan 4.000 prajuritnya itu untuk menyerah. Tiba-tiba Huang Wenjin menantang Zhao untuk bertarung. Tanpa Zhao duga, dia sengaja menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Karena dirinya, rakyat Zhao tidak pernah bebas. Sebelum tewas, dia meminta Zhao untuk mengampuni 4.000 prajurit dan penduduk sipil tidak berdosa. Sementara itu di luar benteng, King Yun dan pasukannya siap melakukan serangan. Namun yang terjadi ketika gerbang terbuka, rakyat sipil keluar dengan bebas ditemani oleh Zhao. Tapi disinilah King Yun menunjukkan watak jahatnya. Tidak sedikit pun mempunyai rasa belas kasihan, tidak memperdulikan hak asasi manusia. Karena persediaan makanan yang sangat menipis, King Yun dengan tega mengeluarkan perintah untuk membantai habis 4.000 pasukan Suzhou yang menjadi tawanan. Meskipun ini keputusan yang berat, Jiang setuju dengan keputusan King Yun. Salah satu adegan yang sangat menyayat jiwa, keputusan pahit yang harus dilakukan seorang jenderal. Setelah menguburkan 4.000 prajurit Suzhou, Zhao berencana untuk pulang kembali ke desanya. King Yun mencegah bahkan berlutut memintanya untuk tetap bergabung dalam peperangan terakhir mereka untuk merebut kota Nanking sebelum pasukan Kui mendahuluinya. Menurutnya, 4.000 prajurit yang tewas hari ini tidak sebanding dengan jutaan warga Nanking yang terancam oleh pasukan Kui jika mereka tidak segera bergerak. Zhao akhirnya luluh. Namun, dia akan memegang janji King Yun jika tidak dia sendiri yang akan membunuhnya. Singkat cerita, setelah peperangan besar kembali terjadi, kota Nanking berhasil direbut. Tidak ada lagi pertempuran, dan rakyat pun hidup dalam kedamaian. Namun, perselisihan kembali terjadi setelah Zhao memutuskan untuk membagikan setengah dari harta rampasan kota Nanking yang dibagikan kepada seluruh prajurit. Diketahui, Kaisar ingin mengangkat King Yun sebagai gubernur Jiangsu. Komandan pasukan Kui yang bernama He Qiu melakukan politik jahat dan licik dengan 3 petinggi militer itu. Untuk memecah 3 bersaudara itu, mereka akan membuat propaganda sehingga Zhao mau berpihak kepada mereka.
Saat pertemuan itu, Haekyu mengajaknya bergabung karena dia merasa King Yun yang mendapat penghargaan atas semua jasa dirinya. Menolak penawaran itu, Zhao memukuli pengawal pribadi Jenderal Bengis ini hingga tewas. Sementara itu, Jiang melihat dengan mata kepalanya sendiri perselingkuhan yang dilakukan King Yun dan Lian. King Yun akhirnya mendapat jubah emas dari permaisuri sekaligus diangkat menjadi gubernur Jiangsu. Setelah pengangkatan itu, dua petinggi militer kembali melakukan propaganda politik adu domba dirinya dengan Zhao yang mengancam akan melakukan pemberontakan kepada kerajaan. Apapun caranya, King Yun harus membunuh saudaranya itu. Zhao sebenarnya sudah berencana untuk kembali ke desa, namun tiba-tiba dia mendengar kabar kalau King Yun akan dibunuh oleh Haekyu di Jianpo. Padahal King Yun sengaja menjebaknya untuk membunuh Zhao demi memuluskan ambisinya menjadi gubernur Jiangsu dan mendapatkan Lian seutuhnya. Jiang yang mengetahui hal tersebut memutuskan untuk membunuh Lian karena menurutnya dialah yang menjadi sumber keretakan persaudaraan mereka. Di lokasi yang sepi itu, Zhao terbunuh oleh beberapa anak panah yang bersarang ke tubuhnya. Jiang tidak percaya kakaknya tewas dibunuh oleh King Yun. Saat King Yun akan menempati kursi kebesarannya sebagai gubernur Jiangsu, tiba-tiba Jiang muncul melakukan serangan. Sesuai janji mereka, saudara yang membunuh saudaranya sendiri harus mati. King Yun benar-benar tidak menyadari semua ini merupakan propaganda jahat yang dilakukan atasannya. Tanpa dia sadari, seseorang telah membidik dirinya melepaskan peluru bersamaan dengan Jiang menghujamkan golok ke jantungnya. Seketika, King Yun pun ambruk dan tewas. Jiang sendiri ditangkap sebagai dalang pembunuhan King Yun. 2 bulan kemudian, dia pun dieksekusi mati. Dan setelah itu film pun berakhir.